Kasus penembakan oknum polisi kepada pelajar SMK Negeri 4 Semarang masih dalam penanganan Polda Jateng dan penyidikan dilakukan secara transparan. Status Aibda R penembak pelajar masih terperiksa dan ditahan 20 hari. Penetapan status tersangka menunggu sidang etik polisi. Sudah terperiksa dan dalam jangka waktu dekat ini sudah akan dilakukan sidang etik. Ini kami jamin dan kami akan transparan itu. Berkaitan dengan kasus anggota Polda Jawa Tengah, pemerintah tidak akan menutup-nutupi. Sementara itu, Komisioner Kompolnas mengatakan ada jejak digital ditemukan dalam kasus penembakan oknum polisi ke anggota Paskibraka hingga tewas. Peristiwanya semakin terang benderang. Peristiwanya bagaimana, siapa saja yang ada di situ terang benderang karena tidak bisa terbantahkan. Apalagi dengan adanya video, kan project video ini siapa itu juga dilakukan. Jejak digital diharapkan dapat digunakan untuk membentuk rangkaian peristiwa sehingga keadilan bisa ditegakkan dengan baik. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi melaporkan. Dalam video yang diambil dari minimarket ini terlihat seseorang yang diduga Aibda Robik Zainuddin sedang menunggu seseorang. Tak lama kemudian Aibda Robik mengarahkan kendaraannya ke tengah jalan dan langsung melakukan penembakan membabi buta mengerahkan kepada pengendara motor yang melintas yang diduga para korban. Setelah itu Aibda Robik berusaha memutar kendaraannya untuk kembali mengejar para korban, namun sempat terjatuh seperti tak mampu menguasai kendaraannya. Dari rekaman video CCTV tersebut, pihak keluarga menyayangkan narasi yang dibuat polisi seolah-olah korban merupakan gangster yang hendak melawan polisi saat akan dibubarkan. Maunya ya yang pelaku penembakan ya dihukum yang seberat-beratnya, dan yang terlibat rekayasa tersebut juga ikut dihukum. Pihak keluarga berharap video CCTV ini bisa menjadi bukti untuk menguatkan dugaan penembakan yang dilakukan oleh Aibda Robik kepada para korban tanpa ada tembakan peringatan. Selain itu juga tak terlihat ada dugaan tawuran seperti yang dituduhkan oleh pihak kepolisian kepada para korban. Sebelumnya diberitakan bahwa seorang anggota polisi menembak 3 korban yang merupakan siswa SMK 4 Semarang saat akan membubarkan tawuran. 1 orang meninggal dunia bernama Gama Rizkinata Oktavandi setelah terkena peluru di bagian pinggul, sedangkan 2 rekannya Adam terserempet peluru di dada dan Satria terkena di bagian tangan. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnuwardana, iNews melaporkan. Safety-nya mana safety-nya ini? Inilah rekaman CCTV detik-detik sejumlah bocah perempuan dihampiri seorang pengendara motor yang diketahui seorang wanita saat tengah bermain bersama di Taman Anggrek Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat. Korban yang merupakan siswi kelas 5 sekolah dasar itu diketahui diajak pelaku berboncengan motor. Dalam aksinya, pelaku berdalih minta diantar mencari alamat. 2 korban akhirnya mau menunjukkan lokasi yang dimaksud pelaku. Dengan cekatan, pelaku menggasak perhiasan emas yang digunakan korban, lalu menurunkannya di kawasan Kalideres. Setelah melintasi mereka agak jauh, baru mereka histeris tangis bahwa temannya adalah diculik. Nah, informasi yang didapat oleh saya adalah yang satu yang tidak pakai perhiasan berbaju merah dilepas di sekitaran pintu seng. Yang berbaju kuning yang pakai perhiasan kalung, menurut informasi dari keluarga yang lapor ke saya adalah dilepas di sekitaran Kalideres. Berbekal rekaman, kedua orang tua korban melaporkan kejadian ke aparat kepolisian sektor Cengkareng. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Mandi Weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan Kuliner Special Weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews.
Bagaimana kemudian peta politik ke depan? Berhentikan dia, karena saya ngomong. Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara. Ungkap tuntas berbagai permasalahan terkini. Tidak boleh ada kotak kosong. Tidak ada masalah. Itu menurut saya hal yang biasa. Dimunculkan lagi orang-orang yang bermutu. Bahwa Anies ini akan kalah. Anda jadi orang. Rakyat Bersuara, Selasa pukul 7 malam, live di iNews. The Great Prime Time. Upaya saya untuk melacak TKP. Jadi Setiawan. Tiga tidak Kematian. Adalah kesaksian dan yang pertama dan eksklusif mengalami kekerasan. 70 kilo itu besar. Meluruskan apa yang kusut. Ada persoalan hukum. Bersama saya, Abraham Silaban. AB Plus, setiap Senin pukul 8 malam. Apakah hasilnya nanti akan berbeda? Tidak mungkin ini. Liga tidak mengetahui sama sekali kejadian itu. Runding di sini kan untuk mencari solusi. Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara, Selasa pukul 7 malam. 5 orang kobaran api dan 4 orang ikan api. Satu dari sekian, pokoknya ada orang tepas rem dan kaki menjadi saksi kunci. Juga mendengar bahwa The Prime Show, Rabu pukul 8 malam. adakah kaki Peggy carut marut ini masalah. Dengarkan Apakah yang dan meluruskan apa kita bisa kena interupsi? Saya Anisha Dasud. Dan saya Aryo Ardi. Interupsi, Kamis pukul 8 malam. Only on iNews. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja mengakibatkan PHK di mana-mana. Mengupas isu-isu terhangat. Ini apa? Hakim MK? Oke, silakan diselesaikan, Mas Saya Pipin. kasih kesempatan ke Fritsen, Kak. Sebuah tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada kejanggalan bagi saya dari pihak-pihak wasit yang tidak menguntungkan buat kita. The Prime Show. Setiap Rabu pukul 8 malam. Mempertanyakan rasa keadilan, Demokrasi negeri kini diuji. Pertanyaannya, ada apa? kebenaran, keberanian, dan kejujuran. Ini persoalan serius ini. Demokrasi itu kan tentang keberagaman pilihan. Menggagas kata, Buat saya, ada sesuatu yang menarik. mengungkap fakta. Kualitas demokrasinya terjaga. Saatnya kita bicara. Bisa dibuktikan Ya, nanti walaupun agak juga Kita tidak masuk bisa ke yang 30 tahun nanti dibuktikan. kali ya. Interupsi hanya di iNews. The Great Prime Time. Upaya saya untuk melacak TKP. Jadi Setiawan. Tiga tidak Kematian. Adalah kesaksian dan yang pertama dan eksklusif mengalami kekerasan. 70 kilo itu besar. Meluruskan apa yang kusut. Ada persoalan hukum. Bersama saya, Abraham Silaban. AB Plus, setiap Senin pukul 8 malam. Apakah hasilnya nanti akan berbeda? Tidak mungkin ini. Liga tidak mengetahui sama sekali kejadian itu. Runding di sini kan untuk mencari solusi. Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara, Selasa pukul 7 malam. 5 orang kobaran api dan 4 orang ikan api. Satu dari sekian, pokoknya ada orang tepas rem dan kaki menjadi saksi kunci. Juga mendengar bahwa The Prime Show, Rabu pukul 8 malam. adakah kaki Peggy carut marut ini masalah. Dengarkan Apakah yang dan meluruskan apa kita bisa kena interupsi? Saya Anisha Dasud. Dan saya Aryo Ardi. Interupsi, Kamis pukul 8 malam. Only on iNews. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja mengakibatkan PHK di mana-mana. Mengupas isu-isu terhangat. Ini apa? Hakim MK? Oke, silakan diselesaikan, Mas Saya Pipin. kasih kesempatan ke Fritsen, Kak. Sebuah tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada kejanggalan bagi saya dari pihak-pihak wasit yang tidak menguntungkan buat kita. The Prime Show. Setiap Rabu pukul 8 malam. bagaimana kemudian peta politik ke depan. Berhentikan dia, karena saya ngomong. Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara. Ungkap tuntas berbagai permasalahan terkini. Tidak boleh ada kotak kosong. Tidak ada masalah. Itu menurut saya hal yang biasa. Dimunculkan lagi orang-orang yang bermutu. Bahwa Anies ini akan Bagaimana sih Anda jadi orang? Rakyat Bersuara, Selasa pukul 7 malam, live di iNews. Hai, namaku Grini. Grini mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan. Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman.
Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan. Untuk masa depan kita teman-teman. Polisi menggelandang seorang mak-mak Tamira, 52 tahun, yang nekat melakukan aksi pencurian dan penganiayaan pada tetangganya, Carti, 77 tahun, di Desa Ketanggungan, Kabupaten Brebes. Saat diinterogasi, pelaku mengakui nekat melakukan aksinya untuk menguasai perhiasan korban. Rencananya hasil curian akan dijual untuk menutupi hutang, namun naas keburu tertangkap. Pencurian berawal saat korban hendak mengambil air wudhu. Tiba-tiba didatangi pelaku yang menggunakan pakaian serba hitam dan penutup wajah. Korban sempat dibekap, lalu dipukul dan kepalanya dibenturkan ke dinding hingga terkapar. Pelaku ditangkap di rumahnya dan dari hasil penggeledahan, polisi mengamankan barang bukti perhiasan 2 gelang emas dan 2 cincin emas korban. Sementara korban saat ini dirawat di rumah sakit untuk perawatan. Saksi-saksi kemudian mengarah kepada lingkungan. Kemudian muncullah nama satu orang yang sudah kita amankan. Dari hasil interogasi awal memang terdapat adanya petunjuk bahwa Ibu Mila itu patut diduga kuat sebagai pelakunya. Akibat perbuatannya pelaku dijerat hukuman lebih dari 5 tahun penjara. Dari Brebes, Jawa Tengah, Yunibar iNews melaporkan. Dianggap bahwasannya telah melakukan konfirmasi yang telah. Saudara-saudaraku, kami sampaikan lagi bahwasannya tak kunjung mendapat keadilan, ratusan korban penipuan investasi bodong kripto EDC Cash menggelar aksi di depan gedung Pengadilan Negeri Kota Bekasi, Jawa Barat pada Senin siang. Dalam aksinya, massa mendesak agar Pengadilan Negeri Kota Bekasi segera melaksanakan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat tentang pengembalian barang bukti mewah yang telah disita untuk dikembalikan kepada para korban. Sebenarnya sih mudah saja. Pengadilan Negeri Bekasi tidak mau menjalankan isi daripada penetapan sita eksekusi maupun berita acara eksekusi ini. Alasannya karena masih ada tindak pidana pencucian uang yang masih dijalankan. Masih sidang atau ketua dari pihak owner yaitu saudara Muhammad Yusuf. Sebenarnya kalau kami dari pihak korban, pihak kuasa hukum korban tidak tahu soal pidananya. Kami hanya meminta Pengadilan Negeri Bekasi untuk menjalankan berita acara sita eksekusi. Para korban ini sudah hampir 4 tahun terus memperjuangkan haknya usai putusan pidana memutus bos investasi bodong EDC Cash atas nama Abdul Rahman Yusuf bersalah serta menyita sejumlah barang bukti mewah baik rumah, kendaraan, serta perhiasan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Tanah Aceh seolah tak pernah habis menghadirkan jutaan pesona wisata alam yang sayang jika dilewatkan. Kali ini kami ajak Anda untuk menikmati momen matahari terbenam dari ketinggian, tepatnya dari puncak Pulau Klah, Sukakarya, Kota Sabang. Kawasan puncak yang berjarak sekitar 1 km dari pusat kota Sabang ini menjadi incaran wisatawan yang berlibur ke pulau paling barat Indonesia kala senja tiba. Terlebih karena lokasi ini menjadi salah satu tempat untuk berburu sunset yang menghilang dan menghadirkan suasana yang indah. Tak hanya pengunjung dari luar, puncak Pulau Klah juga menjadi incaran warga lokal untuk mengabadikan momen matahari terbenam bersama keluarga, kerabat, dan orang-orang tercinta kala berkunjung ke Pulau Sabang. Indahnya matahari terbenam yang berselimut awan menjadi sensasi tersendiri yang momen ini hanya bisa ditemui kala cuaca bersahabat.
sunsetnya kelihatan lebih bagus gitu. Oke. Ini sudah ke berapa kali kakak berkunjung ke Pulau Sabang? Udah 3 kali ya. Liburannya tuh spot wisatanya lebih banyak gitu kan dibandingin yang di Banda. Terus pemandangannya juga lebih asik, lebih menarik, lebih adem. Nah, jika berkesempatan ke Pulau Sabang, tak ada salahnya menyempatkan diri mengunjungi puncak Pulau Kelah. Anda bisa memandangi sunset sambil menikmati rujak segar aneka buah yang ditawarkan di tempat ini. Dari kota Sabang, Aceh, Syukri Sarifudin, iNews melaporkan. Mempertanyakan rasa keadilan, Demokrasi negeri kini diuji. Pertanyaannya, ada apa? kebenaran, keberanian, dan kejujuran. Ini persoalan serius ini. Demokrasi itu kan tentang keberagaman pilihan. Menggagas kata, Buat saya, ada sesuatu yang menarik. mengungkap fakta. Kualitas demokrasinya terjaga. Saatnya kita bicara. Bisa dibuktikan Ya, ya, nanti walaupun agak juga Kita tidak masuk bisa ke yang 30 tahun nanti dibuktikan. kali ya. Interupsi hanya di iNews. Menyoroti kecurangan, Di bawah ini terdapat pabrik narkoba. Terlihat bahwa sudah betul-betul didesain. menyuarakan keadilan. Dipukulin, disiksa, diinjak-injak, disetrum. Laporan mendalam dan eksklusif. Dan menghembuskan napas terakhirnya di sini. Cuma abah sih pasrah aja. AB Plus setiap Senin pukul 8 malam di iNews. Beautifully done. Troy Appiah, so he has. Oh, super goal. Towards the goal. Trevor Kane. 3 times already in his young career. And he does place it. Oh, doesn't he do that? Come up with the big moments. Bundesliga live iNews Premium Sports. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja mengakibatkan PHK di mana-mana. Mengupas isu-isu terhangat. Ini apa? Hakim MK? Silakan diselesaikan, Mas Saya Pipin. dikasih kesempatan ke Fritsen, Kak. Sebuah tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada kejanggalan bagi saya dari pihak-pihak wasit yang tidak menguntungkan buat kita. The Prime Show. Setiap Rabu pukul 8 malam. Tahapan Pilkada 2024. Ikuti informasi terkini seputar Pilkada di semua program berita iNews. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja mengakibatkan PHK di mana-mana. Mengupas isu-isu terhangat. Ini apa? Hakim MK? Silakan diselesaikan, Mas Saya Pipin. dikasih kesempatan ke Fritsen, Kak. Sebuah tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada kejanggalan bagi saya dari pihak-pihak wasit yang tidak menguntungkan buat kita. The Prime Show. Setiap Rabu pukul 8 malam. Bagaimana kemudian peta politik ke depan? Berhentikan dia, karena saya ingin ngomong. Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara. Ungkap tuntas berbagai permasalahan terkini. Tidak boleh ada kotak kosong. Tidak ada masalah. Itu menurut saya hal yang biasa. Ya dimunculkan lagi orang-orang yang bermutu. Bahwa Anies ini akan memenangkan. Anda jadi orang. Rakyat Bersuara, Selasa pukul 7 malam. Live di iNews. The Great Prime Time. Upaya saya untuk melacak TKP. Di Setiawan. Kelihatan Tiga tidak kematian adalah kesaksian dan yang pertama dan eksklusif mengalami kekerasan. 70 kilo itu besar. Meluruskan apa yang kusut. Ada persoalan hukum. Bersama saya Abraham Silaban. AB Plus setiap Senin pukul 8 malam. Apakah hasilnya nanti akan berbeda? Tidak mungkin ini. Liga tidak mengetahui sama sekali kejadian itu. Keluarkan aja mana? Ini media ini.
berunding di sini kan untuk mencari solusi. Saya Aiman Wicaksono, inilah. Rakyat bersuara, Selasa pukul 7 malam. 25 orang kobaran api dan 4 orang ikan api. Setelah terjadi satu tangkap. Satu dari sekian, pokoknya ada orang tepas rem dan kaki menjadi saksi kunci. Juga mendengar bahwa The Prime Show, Rabu pukul 8 malam. Mengatakan aksi Peggy carut marut ini masalah. Dengarkan dulu. Apakah yang saya meluruskan apa? Kita bisa interupsi. Saya Anisha Dasu. Dan saya Aryo Ardi. Interupsi, Kamis pukul 8 malam. Only on iNews. Mandi Weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan Kuliner Special Weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Halo teman-teman, saya mau mengajak teman-teman untuk menjaga kebersihan lingkungan agar tidak menimbulkan bencana seperti menyebabkan kerusakan ekologis, menyebarkan penyakit, menyebabkan terjadinya banjir, dan menyebabkan bau yang tidak sedap. Ayo jaga kebersihan lingkungan kita dari sampah lingkungan dan sampah masyarakat. Mari kita pulangkan sampah-sampah kita ke tempat yang semestinya. Karena satu sampah yang kau buang sembarangan akan menimbulkan 1001 macam bencana. Namun, satu sampah yang kau buang ke tempatnya akan menyelamatkan seluruh alam semesta. Mari teman-teman kita buang sampah pada tempatnya untuk menjaga kelestarian lingkungan kita. Bagi Anda yang gemar trekking, Desa Sapi telah membuka destinasi wisata Bukit Paljepang yang berketinggian 2.300 mdpl sebagai salah satu tujuan wisata baru di kawasan Pulau Lombok. Wisata bukit yang satu ini berada di kawasan Desa Wisata Sapit dengan jalur pendakian yang cukup nyaman dan aman dengan berbagai panorama yang ditawarkannya. Selain masih baru dan belum banyak didaki, destinasi wisata Bukit Paljepang diminati para pengunjung. Untuk menuju Bukit Paljepang, pengunjung harus melakukan perjalanan menuju puncak bukit dari Desa Sapit yang berada di sebelah timur raya bukit. Untuk sampai ke tempat ini dibutuhkan waktu sekitar 4 jam dengan berjalan kaki. Nah, untuk mencapai puncak Bukit Paljepang, pendakian akan melalui 4 pos atau 4 jalur perjalanan hingga akhirnya bisa sampai di puncak Bukit Paljepang. Di sepanjang perjalanan menuju tujuan, para pendaki dapat menikmati pesona alam hutan dengan aneka ragam tumbuhan yang hijau di area sekitar hutan adat Desa Sapit. Selama di perjalanan menuju puncak Bukit Paljepang, para pendaki akan melalui jalan setapak menuju hutan yang rindang dengan udara yang sejuk. Panorama bukit yang indah dilengkapi juga dengan lautan, rumput ilalang, dan beberapa tumbuhan jenis pakis liar lainnya. Pemandangan indah dari atas Bukit Paljepang ini merupakan spot keindahan Gunung Rinjani yang berbentuk jantung. Pada sore hari menjadi buruan para pendaki untuk menyaksikan matahari terbenam di balik puncak Gunung Rinjani. Sekarang ini kita lagi menikmati negeri di atas awan. Mau lihat bagaimana kelihatannya? Silakan. Gimana? Keren banget kan? Negeri di atas awan ini yang di daerah di Bukit Paljepang ini sama seperti di Pelawangannya Rinjani. Selain dikelilingi oleh wilayah pantai yang masih belum banyak terjamah manusia, keindahan lain dari Bukit Paljepang ini adalah panorama Gunung Rinjani yang hijau bisa terlihat dengan jelas dari Bukit Paljepang. Bukit ini sangat cocok bagi Anda yang menyukai dunia pendakian dengan ketinggian yang berada pada 2.300 mdpl. Sudah pasti akan menawarkan panorama alam yang menakjubkan. Di Bukit Paljepang tersebut masih terdapat sisa-sisa peninggalan Jepang berupa pondasi pos pengintaian yang dikenal sebagai PAL atau secara etimologi berarti tapal bata. Dari Lombok Timur, Herkiandi, iNews melaporkan. Destinasi Pulau Satonda terletak di lepas pantai utara Pulau Sumbawa. Pulau Satonda masuk ke dalam wilayah Kabupaten Dompu yang terletak sejauh 3 km dari Selat Sanggar di Laut Flores.
Pulau Satonda merupakan salah satu surga tersembunyi dengan danau purba yang terbentuk di tengah-tengah pulau, yang terbentuk dari letusan Gunung Satonda ribuan tahun silam. Gunung Satonda merupakan gunung api purba yang usianya jauh lebih tua dibandingkan Gunung Tambora yang berjarak sekitar 30 km dari pulau ini. Pulau yang terdiri dari perairan ini memiliki luas 2.600 hektar yang terdiri dari daratan dan perairan. Pulau Satonda berdiri kokoh dan indah di tengah-tengah lautan dengan hijaunya vegetasi yang tumbuh menutupi ganasnya gunung aktif Satonda. Selain itu, Pulau Satonda juga memiliki terumbu karang alami luas di perairan sekitarnya dan ditetapkan sebagai Taman Wisata Alam Laut sejak tahun 1999. Keunikan dari pulau ini memiliki sebuah danau di tengah lautan dengan kadar asin yang lebih tinggi dari air laut yang dikelilingi Gunung Satonda dengan luas 2,5 km persegi dengan kedalaman 86 meter. Belum diketahui penyebab air di danau ini asin, namun banyak beranggapan yang menyatakan air asin tersebut dikarenakan bercampurnya air danau dengan air laut yang terperangkap di danau saat Gunung Tambora meletus. Dari penelitian ilmuwan Eropa pada 1984, 1989, dan 1996, menemukan kadar air danau Satonda asin dengan tingkat rasa yang lebih tinggi daripada air laut biasa. Keduanya menyimpulkan cekungan yang membentuk danau ini terbentuk dari kawah yang berusia lebih dari 10.000 tahun. Sementara itu masyarakat setempat memiliki cerita tersendiri dari terbentuknya danau air asin Satonda ini. Mereka percaya danau tersebut berasal dari air mata penyesalan Raja Tambora karena pinangnya ditolak mentah-mentah. Kemudian sang Raja Tambora tidak mengetahui wanita pinangannya adalah ibu kandungnya sendiri. Pasalnya Raja telah berpisah dengan sang ibu sejak kecil karena lamarannya ditolak. Sang Raja pun murka hingga membuat Gunung Tambora meletus. Meletusnya gunung tersebut juga menimbulkan tsunami raksasa hingga memisahkan daratan menjadi pulau-pulau kecil, salah satunya Satonda. Selain itu, di pulau ini juga tumbuh suatu tanaman berupa pohon bernama Kalibuda dan masyarakat setempat percaya pohon ini bisa memberikan harapan dan terkabulnya permintaan bagi siapapun yang menggantungkan batu. Hingga saat ini hal tersebut masih dipercayai oleh masyarakat setempat maupun wisatawan. Ya itu tergantung dari kepercayaan sih. Mereka datang ada permohonan harapan lah gitu. Punya harapan. Kalau kepercayaan orang-orang dulu kalau yang zaman dulu cuman lilitkan benang di pohon cuma. Tapi lambat laun gantung batu. Selain menikmati keindahan alam dan pantainya yang berwarna biru pekat, pengunjung juga akan menyaksikan keindahan air yang sebagian berwarna hijau toska pada permukaan yang dangkal. Di objek wisata ini, pengunjung bisa melakukan berbagai aktivitas seperti berenang, snorkeling, hingga olahraga air seperti kayak atau kayaking. Dari Dompu, Herkiandi, iNews melaporkan.